بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنجز الخيرات والبركات، والصلاة والسلام على أفضل الكائنات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم الرسالات، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى آخر الساعة. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi kali ini marilah kita pertama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmatnya sehat, masih diberikan kesempatan untuk bernapas, yang mana semua itu tidak semua orang bisa didapatkan. Maka pada pagi hari ini kita sekali lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala berkata dalam kitabnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Kemudian yang kedua, marilah kita untuk melimpahkan salawat serta salam kita kepada baginda alam khatimur risalat habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada pagi kali ini. Insyaallah kita akan membawakan hadis yang bertemakan jangan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man ashala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6490, Muslim nomor 2963, At-Tirmidzi nomor 2513, dan Ibnu Majah nomor 4142. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alangkah agungnya wasiat dalam hadis di atas dan langkah besar manfaatnya. Kalimat yang menenteramkan dan menenangkan. Hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui nikmat-nikmatnya, tidak meremehkan serta senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua sebab yang dapat membantu kita bersyukur kepadanya. Memang ada benarnya kita dikatakan bahwa sebagian besar manusia adalah orang yang tidak mau bersyukur atau tidak pandai berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberi kenikmatan, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Hal itu tidak membuat mereka sadar dan tergerak untuk semakin menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kenikmatan itu justru membuat mereka ingkar dan semakin jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu la in syakartum memalukan, la azidannakum wa la in kafartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah. Inna adzabi lasyadid, menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Para jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hadis yang dapat kita sampaikan pada pagi kali ini. Semoga semua yang dapat kami sampaikan bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak masuk dan kita semua tidak termasuk
orang-orang yang kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup majlis kita pada pagi kali ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا برزقا حسنا مباركا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا برزقا حلالا طيبا مباركا فيه. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pempes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Ratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kepada mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berilah mereka rezeki ya Allah yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyun ya Qayyum, berilah mereka kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Berilah mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan minna illa shafaytah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.